Yang terhormat Bapak Kistino Rahmat Riberu selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta hadirin dan rekan media yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Waktu dan kesempatan selanjutnya saya berikan kepada pimpinan untuk memimpin rapat sekaligus membuka rapat kita pada hari ini. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan membuka rapat kerja Komisi 10 bersama mitra kerja kita, Bapak Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada Rabu 8 Oktober 2025 dibuka. Hari ini kita berkumpul untuk membahas satu sektor yang bukan hanya tentang keindahan alam, tetapi juga tentang kedaulatan ekonomi dan martabat sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Setelah melewati masa pandemi, sektor pariwisata telah membuktikan diri sebagai quick win yang mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap devisa negara dan pemulihan lapangan kerja. Namun kita harus jujur dan mengakui, tantangan yang kita hadapi saat ini jauh lebih kompleks daripada sekedar mengejar angka kunjungan. Dalam sidang ini kita memiliki 3 fokus utama yang harus kita bedah bersama. Yang pertama adalah revisi target dan efektivitas anggaran. Sejauh mana target yang ditetapkan relevan dengan kondisi global saat ini? Dan apakah alokasi anggaran promosi serta infrastruktur benar-benar tepat sasaran dan menghasilkan multiplier effect yang memaksimalkan bagi masyarakat lokal. Yang kedua, isu keberlanjutan dan ketahanan. Bagaimana kita memastikan pariwisata tidak hanya menghasilkan uang, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan dan budaya. Kita harus punya mekanisme tegas untuk mencegah overtourism. Yang ketiga adalah konektivitas dan inklusivitas. Apa terobosan yang konkret dilakukan untuk membuka aksesibilitas dan destinasi super prioritas dan destinasi potensial lainnya, sehingga manfaat ekonomi pariwisata dapat dirasakan secara merata oleh UMKM di daerah terdepan. Selanjutnya kami meminta pada Pak Menteri untuk memberikan paparan yang lugas, berbasis data dan fokus pada solusi yang terukur, bukan sekedar narasi capaian, melainkan karena waktu kita terbatas, rakyat menanti jawaban kita. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, mari kita mulai persidangan ini dengan semangat kolaborasi demi kemajuan pariwisata Indonesia. Terima kasih Bapak Ketua Sidang, yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 10. Izinkan kami memaparkan rencana strategis kami terkait dengan pariwisata 5.0, akselerasi devisa dan inklusivitas. Bapak Ibu sekalian, sektor pariwisata telah menunjukkan pemulihan signifikan. Target kami bergeser dari sekedar kuantitas turis menjadi wisatawan berkualitas dengan spending tinggi. Program kami berfokus pada 3 pilar. Pilar yang pertama yaitu berkaitan dengan ekspansi destinasi, yaitu menguatkan 5 destinasi super prioritas atau DSP dengan fokus pada sustainable tourism. Yang kedua berkaitan dengan digitalisasi, integrasi promosi berbasis big data untuk menargetkan pasar Eropa dan Timur Tengah. Yang ketiga, sumber daya manusia dan sertifikasi, yaitu peningkatan pelatihan dan sertifikasi bagi 1 juta pelaku pariwisata lokal. Saya akan memberikan inti dari semua itu, yaitu berkaitan dengan kolaborasi.
Kami butuh dukungan penuh dari Bapak Ibu anggota Dewan, terutama dalam isu pembenahan infrastruktur dan relokasi anggaran untuk promosi luar negeri. Demikian paparan singkat kami. Terima kasih. Terima kasih Pak Menteri atas paparannya yang sangat komprehensif. Sekarang kita akan memasuki sesi pendalaman dan tanggapan dari anggota Dewan. Sesuai kesepakatan, kami buka termin pertama untuk 3 penanya, masing-masing 5 menit. Waktu dan kesempatan yang pertama diberikan kepada fraksi Partai Nasdem, kepada Bapak Valentinus Eldondras, silakan. Baik, terima kasih Bapak Menteri, Bapak Yustino. Di sini saya melihat fokus pada SDM, tapi ini sangat krusial. Sertifikasi, berapa persentase tenaga kerja sertifikasi di DSP saat ini? Kami mencatat keluhan bahwa pelatihan hanya sebatas formalitas, Bapak. Sementara kompetensi lokal sering kalah saing dengan tenaga kerja asing. Saran saya, perlu ada integrasi kurikulum para wisata yang berbasis kearifan lokal, bukan hanya standar global. Untuk pelatihan harus ditandai untuk daerah-daerah yang minim infrastruktur edukasi pariwisata. Mohon tanggapan detailnya. Terima kasih atas sarannya. Selanjutnya diberikan kepada fraksi Partai Demokrat untuk Ibu Jenny Marisa Nana, silakan. Izin pimpinan, Pak Menteri dan rekan-rekan Dewan yang saya hormati. Di sini Bapak berbicara tentang ekspansi. Namun data di Komisi 5 menunjukkan bahwa akseptasi masih menjadi momok. Percuma kita punya DSP indah, tapi turis harus menempuh 10 jam perjalanan darat dari bandara terdekat. Pertanyaan saya, apakah timeline pasti dari kementerian untuk mendorong percepatan pembangunan seaport dan airport kecil di sekitar DSP yang membutuhkan konektivitas laut dan udara? Apakah kementerian sudah menjalin Memorandum of Understand yang konkret dengan Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan terkait hal ini? Terima kasih, pertanyaan yang sangat menarik dari Ibu Jenny Marisa. Sekarang kita lanjut ke penanya yang ketiga, pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ibu Yunilisa, waktu dan kesempatan, silakan. Terima kasih Bapak Ketua, saya dari Komisi 6 dan kami melihat dari perspektif ekonomi dan anggaran. Target wisatawan berkualitas itu bagus, tapi target divisa kita masih terlalu konservatif. Saran kami, anggaran promosi di luar negeri lebih luas, lebih harus berani, tapi dengan key perform indikator yang lebih ketat. Jangan sampai anggaran besar, tapi return devisanya lebih kecil. Pertanyaan saya, selain dari visa, apa strategi konkret kementerian untuk mendorong belanja turis di sektor ekonomi kreatif, seperti merchandise dan kuliner lokal, yang notabene multiplier efeknya lebih besar untuk UMKM? Mohon data proyeksi devisa dari sektor aircraft ini. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan saran yang sangat menarik dari Bapak Valentinus, Ibu Jenny Marisa, dan Ibu Yunilisa. Waktu dan kesempatan selanjutnya kami berikan kepada Pak Menteri untuk merespon ketiga isu krusial ini mengenai sumber daya manusia, infrastruktur, dan anggaran ekonomi kreatif. Baik, terima kasih atas pertanyaan tajam dari Bapak Valentinus selaku anggota Dewan 1, Ibu Jenny Nana selaku anggota Dewan 2, dan juga Ibu Yunilisa selaku anggota Dewan 3. Baik, di sini saya akan menanggapi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan kepada kami selaku Menteri di bidang pariwisata. Pertama, saya akan menanggapi pertanyaan dari Bapak Valentinus. Bapak, kami sepakat
tingkat sertifikasi saat ini baru mencapai 40% di sektor frontliner. Solusinya kami bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja atau BLK untuk membuat program sertifikasi fast track yang terintegrasi dengan kearifan lokal. Terkait dengan dana pelatihan sudah kami usulkan untuk relokasi ke daerah terluar. Baik, bisa diterima. Oke, pimpinan, saya terima dan harapan dari saya dari Partai Nasdem semoga ini tidak hanya sekedar omongan ya Bapak, semoga ini dapat terrealisasi. Terima kasih. Saya kembalikan pimpinan. Ya, selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menanggapi pertanyaan dari Ibu Jenny Marisa terkait dengan infrastruktur ya Ibu ya. Isu konektivitas adalah prioritas tertinggi. Kami telah menandatangani surat kesepakatan bersama SKB 3 kementerian, yakni Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Parekraf. Tahun ini kami memprioritaskan penyelesaian akses jalan ke Papua Raja Ampat dengan target penyelesaian sebelum musim liburan ataupun tahun berikutnya. Selanjutnya saya akan menanggapi pertanyaan dari Ibu Yunilisa terkait dengan anggaran atau ekraf tadi, Ibu. Target devisa akan kami revisi menjadi lebih ambisius. Strategi ekraf kami adalah melalui kurasi dan kemitraan digital. Kami akan memfasilitasi UMKM ekraf lokal masuk ke platform e-commerce global dan mengadakan festival kuliner internasional di DSP. Proyeksi peningkatan devisa dari ekraf diharapkan mencapai 30% dari total devisa pariwisata dan 3 tahun ke depan. Itu saja tanggapan dari kami selaku Kementerian Pariwisata untuk teman-teman anggota Dewan yang sudah bertanya kepada kami. Saya serahkan kepada Bapak Pimpinan. Baik, waktu sidang kita telah usai. Catatan dan usulan dari seluruh anggota Dewan akan kami himpun dan menjadi rekomendasi resmi Komisi 10 untuk ditindaklanjuti pemerintah. Dengan demikian, rapat kerja Komisi 10 DPR RI dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam rangka evaluasi program strategis saya nyatakan ditutup dan diskors sampai jadwal berikutnya.